Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak yang tadi sudah kami sampaikan berkenaan tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Sekarang coba di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, kira-kira siapa yang sekarang mempunyai anak usia PAUD atau TK? Silakan acungkan tangan. Oh iya itu. Coba Ibu Maimunah. Tadi Ibu Maimunah sudah acungkan tangan. Nah, gimana Bu? Anaknya sudah sekolah PAUD Bu? Oh iya, sudah. Nah, terus Bapak Karya. Gimana Bapak Karya? Anaknya sudah sekolah PAUD atau TK? Oh iya, sudah. Kemudian itu Ibu Siti. Ibu Siti siapa itu? Siti Aminah. Oh iya, Ibu Siti Aminah. Gimana Bu, anaknya sudah sekolah PAUD Bu? Sudah. Oh iya, sudah. Terus yang di belakang itu Ibu siapa itu namanya? Ibu Mairi. Oh iya, Ibu Mairi. Gimana Ibu Mairi? Anaknya sudah sekolah TK atau PAUD? Oh iya, sudah. Baik ibu-ibu, tadi sudah kita tentukan ada beberapa di antara KPM kita yang sekarang anaknya sekolah PAUD atau sekolah TK atau yang sejenisnya. Nah, sekarang coba saya ingin tanyakan kepada tadi yang sudah mengacungkan tangan, yang sudah saya sebutkan, yang sekarang anaknya sekolah PAUD atau TK. Kira-kira bagaimana perasaan anak kita yang sekarang mengikuti kegiatan di sekolah PAUD? Kira-kira gimana Bu perasaan anaknya itu semenjak dia sekolah PAUD? Ya silakan Ibu Siti Aminah. Oh iya, betul sekali Bu ya, anaknya sekarang semenjak sekolah PAUD, anaknya sudah mulai merasa senang dalam belajar. Ya Ibu Mairi, gimana perasaan anaknya ketika melaksanakan sekolah PAUD semenjak dia sudah mulai bersekolah, beraktivitas? Oh ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Anak Ibu Mairi semenjak sekolah PAUD, dia sudah merasa banyak temannya. Nah, Bapak Karya, gimana Bapak Karya perasaan anaknya semenjak dia sekolah PAUD? Wah, iya. Anaknya terlihat senang karena banyak teman dan kemudian belajarnya semakin pintar. Yang terakhir, coba Ibu siapa tadi? Maimunah. Gimana Ibu Maimunah perasaan anaknya semenjak dia bersekolah di PAUD? Gimana Bu? Oh iya, terima kasih Ibu Maimunah. Anak Ibu Maimunah dan yang lainnya juga sama. Salah satu perasaan yang timbul dari anak kita semenjak dia mengikuti kegiatan PAUD, yang pertama banyak temannya. Yang kedua, dia lebih bisa bergaul dengan teman-teman yang lain. Kemudian belajarnya lebih siap. Dan yang terakhir mungkin nanti dia lebih tertib, lebih bisa diatur ketika ada aturan-aturan yang mengikatnya. Baik, itulah tadi perasaan anak. Sekarang coba perasaan sebagai orang tua ketika melihat anaknya sudah mulai ikut ke pendidikan PAUD atau TK. Sekarang coba Pak Jono punya anak PAUD tidak Pak? Oh, tidak punya anak PAUD. Dulu anaknya pernah sekolah PAUD tidak Pak? Oh, tidak ya. Coba satu lagi itu Ibu Ari Septian. Iya, gimana Ibu Ari Septian? Tadi sudah mengacung, cuman belum saya sempat colek ya Bu ya. Gimana perasaan Ibu Ari Septian melihat anaknya itu sudah mulai sekolah PAUD Bu? Oh iya, terima kasih Bu Ari Septian. Kata Ibu Ari Septian,
semenjak anaknya sudah mulai PAUD, dia merasa senang karena biasanya di rumah saja. Untuk sekarang mulai sekolah di PAUD, mengantarkan anak di PAUD, Ibu Ari merasa lebih banyak temannya. Sama seperti anaknya juga. Semenjak dia sekolah PAUD, dia sudah mulai banyak teman. Oke, sekarang coba kita perhatikan bersama Bu ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih nih yang tadi sudah memberikan jawabannya, memberikan ceritanya berkenaan dengan perasaan anak, perasaan ibu, dan manfaat kita ketika anak kita sudah mulai sekolah PAUD. Baik, saya ingin sampaikan sedikit Bu ya. Walaupun anak kita bisa belajar di rumah, tetapi banyak manfaat yang bisa dia dapatkan dan orang tua bisa dapatkan ketika dia mengikuti kegiatan di pendidikan PAUD. Baik Bu ya, supaya kita lebih rileks, lebih nyaman, mari kita lihat film berikut ini. Silakan Bu ya, bioskop di sebelah kanan. Oke. Nah, setelah Ibu melihat, Bapak melihat video atau tayangan tadi, kira-kira bagaimana pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari film tadi? Oke, Ibu Aminah, gimana Bu? Pelajaran apa yang Ibu ambil dari penayangan film tadi? Oke, terima kasih Ibu Aminah. Menurut Ibu Aminah, tadi film itu menggambarkan suasana riang, gembira ketika anak-anak sekolah PAUD mulai berkegiatan. Karena di situ ada kegiatan bekerja sama, ada kegiatan kelompok, ada kegiatan bermain dan sejenisnya. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih Bu ya atas apa yang tadi Ibu sampaikan. Nah, di sini perlu kita ketahui bersama dari film tadi bahwasanya di situ ada dua perbedaan Bu. Perbedaan pertama berkenaan dengan satu PAUD yang memakai seragam dan satu PAUD yang tidak memakai seragam. Perbedaannya hanya seragam. Tapi dari perbedaan itu semuanya sama. Semuanya anak senang, semuanya anak gembira untuk melaksanakan kegiatan PAUD di sekolah tadi. Namun di sini saya akan tegaskan bahwasanya untuk lembaga PAUD itu tidak ditentukan kualitasnya dari seragam, namun ditentukan kualitasnya dari bagaimana manajemen sekolahnya, dari bagaimana kurikulum yang direncanakan, kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian metode-metode pembelajaran yang yang bisa menyenangkan anak. Nah, di sini kedua lembaga tersebut sama baiknya, karena lembaga anak usia dini yang baik tidak ditentukan oleh seragam, namun lembaga yang baik direncanakan kegiatan belajar dengan cara yang menyenangkan, menarik minat, dan bermanfaat bagi anak. Tidak menggunakan metode yang memaksa anak agar mampu membaca, menulis, dan berhitung. Lembaga yang baik dapat membuat anak merasa senang dan bersekolah dan mencapai proses belajar. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak. Silakan sekarang kita lihat di flipchart 4.A berikut ini. Oke, terima kasih ibu-ibu atas perhatian dari melihat flipchartnya. Nanti kita akan sambung dengan mengidentifikasi lembaga PAUD yang ada di sekitar kita. Terima kasih.